Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 406. Melihat wajah kasar dari pria itu, mereka semua sedikit tertegun. Feng Zenan dan yang lainnya ada di samping juga saling memandang. Baru-baru saja mereka bertarung dengan mayat kuno, tetapi begitu mereka keluar dari lorong yang baru muncul ini, mereka bertemu dengan orang yang masih hidup yang sedang memanggang kelinci. Perubahan suasana ini terlalu ekstrim, bukan? Apalagi aroma daging panggangnya begitu nyata, sehingga perut beberapa orang langsung berbunyi. Mereka kelaparan. Pria kekar itu mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Leon dan yang lainnya lalu berkata, "Hahaha, kalian sudah bekerja keras. Sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras kalian, aku secara khusus menangkap kelinci ini untuk disajikan bagi kalian. Aku memang sangat murah hati." Leon tidak pernah berpikir kalau pria kekar itu akan sangat baik dan bahkan benar-benar memanggang kelinci untuk menjamu mereka semua. Jadi pada saat ini dia langsung bertanya, "Siapa kau?" Pria itu menyebutkan namanya, Raksasa. Leon tercengang dan mengulanginya, "Raksasa?" Raksasa tersenyum lalu dia membalik kelinci panggang yang ada di atas api. Kemudian dia menatap Leon dan berkata, "Ya, aku adalah Raksasa, pemimpin 7 kejahatan neraka. Apa kau belum pernah mendengarnya?" Leon mengangguk dengan sangat belak-belakan. "Iya, aku belum pernah mendengarnya." Raksasa berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah kalau kau belum pernah mendengarnya. Selama kau dengan patuh menyerahkan barang-barang itu, aku berjanji kalau kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berurusan satu sama lain di masa depan." Leon mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" Raksasa lalu memiliki senyum malas di wajahnya. Saat ini sambil mengeluarkan senyum itu dia berkata, "Kau sudah mengeluarkan begitu banyak usaha untuk memasuki makam kuno. Jangan bilang kau tidak membawa apapun dari sana." Leon berkata dengan sangat serius, "Tebakanmu benar. Sejauh ini tidak ada yang benar-benar istimewa untuk dikeluarkan dari sana." Faktanya, mereka memang benar-benar tidak mengambil apapun kecuali botol batu. Mereka bukan pencuri makam, dan mereka memasuki makam kuno untuk menjelajahi benda-benda kuno. Jadi, semua benda-benda tetap berada di tempatnya. Hal itu juga bertujuan agar tim arkeologi merasa nyaman untuk melanjutkan penelitian saat mereka masuk lagi. Raksasa memandang Leon dengan mengejek. "Apa menurutmu, aku akan percaya dengan kata-katamu?" Leon mencibir. "Apakah kau mau percaya atau tidak, itu urusanmu." Raksasa juga mencibir. "Benarkah?" Saat kata-kata itu selesai diucapkan, Leon melihat beberapa sosok berjalan keluar dari belakang raksasa. Ada seorang wanita berpakaian seksi yang tampak mempesona. Ada seorang pria pendek yang terlihat cabul. Dan 3 pria dengan tinggi yang sama tetapi dengan penampilan yang sangat dingin. Selain itu, orang-orang ini juga membawa 2 sosok bersama dengan mereka. Itu adalah Long Zimu dan Chu Tianhe. Hanya saja keduanya diikat, dan mulut mereka juga dibungkus dengan potongan kain. Keduanya tidak bisa berbicara sama sekali. Wajah Leon dan yang lainnya langsung berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan keterampilan yang dimiliki Chu Tianhe dan Long Zimu, mereka akan ditangkap oleh orang-orang ini. Bagaimana orang-orang ini bisa melakukannya? Ketika melihat Leon dan yang lainnya, Long Zimu dan Chu Tianhe merasa malu dan marah. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulut mereka disumpal. Raksasa menatap Leon sambil tersenyum lagi. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Leon tidak berbicara. Dia tahu bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang buruk.
Leon tidak perlu menginstruksikan apapun. Namun, Ye Yuting dan Yang Chen Hao sudah berjalan dan dengan sigap melindungi Profesor Hu dan yang lainnya di belakang mereka. Rakshasa tidak peduli dengan gerakan kecil Leon dan yang lainnya. Dia hanya berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir. Meskipun kami datang jauh-jauh ke sini, tapi kami tidak memiliki dendam dengan militer Long Teng kalian. Selama kau dengan patuh menyerahkan apa yang kau temukan di makam kuno, aku akan melepaskan mereka berdua." Kesepakatan ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, bukan? Rakshasa percaya karena dia memiliki 2 orang sandera di tangannya, maka Leon pasti tidak akan bisa menolaknya. Ketika Chu Tianhe dan Long Zimu mendengar ini, mereka menggelengkan kepala mereka dengan putus asa. Mereka bahkan memberi isyarat kepada Leon dan yang lainnya dengan mata mereka untuk meninggalkan mereka berdua. Tapi bagaimana mungkin Leon bisa melakukannya? Dia tidak mungkin mengabaikan hidup kedua orang itu. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan. Jadi pada saat ini dia pun berbicara. "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata kalian?" Rakshasa tersenyum percaya diri. "Tentu saja kau harus percaya." Leon menghela nafas ringan di dalam hatinya. Dalam situasi ini, sepertinya dia hanya punya pilihan untuk mempercayai kata-kata Rakshasa. Secara perlahan, Leon mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan botol batu yang dibungkus tisu. Melihat Leon ingin menyerahkan botol batu ini, Feng Zenan terlihat sedikit tidak rela. Tetapi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi rekan-rekannya masih ada di tangan pihak lain. Chu Tianhe dan Long Zimu berjuang lebih keras lagi. Mereka semua tahu betapa pentingnya misi ini. Kalau botol batu yang ada di tangan Leon itu benar-benar merupakan benda yang dibutuhkan Profesor Su, maka itu berarti botol batu itu lebih penting daripada nyawa mereka semua. Mereka lebih baik mati daripada Leon menyerahkan benda itu. Sangat disayangkan, saat ini mereka diikat sampai mati, bahkan mulut mereka disegel, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bunuh diri. Leon melirik botol batu yang ada di tangannya dan melihat ke arah Chu Tianhe dan Long Zimu yang masih berjuang mati-matian untuk menghalangi Leon. Kemudian dia berkata, "Tianhe, Zimu, tidak apa-apa. Tidak peduli betapa berharganya benda itu, tetap saja nyawa kalian yang lebih berharga." Sekarang Leon sudah sangat yakin kalau orang-orang ini pasti penjahat yang pernah disebutkan oleh Ouyang Suo. Hanya saja Leon tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa menemukan tempat ini. Apakah orang-orang ini juga menerobos gua batu? Padahal untuk memasuki makam kuno ini, mereka sendiri sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan melewati ribuan kesulitan. Namun, orang-orang ini benar-benar bisa memasuki makam batu melalui lorong dengan begitu mudahnya dan bahkan menculik Chu Tianhe dan Long Zimu. Mendengar kata-kata Leon barusan, Chu Tianhe dan Long Zimu berhenti berusaha. Tetapi tatapan mata mereka penuh dengan rasa bersalah. Sebagai prajurit paling elit di tim Huya, mereka bahkan membuat instruktur mereka menukar barang berharga untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini adalah rasa malu terbesar yang pernah mereka alami. Pada saat ini raksasa sudah berdiri dan sambil tersenyum dia berkata, "Aku tidak menyangka, meskipun kau masih begitu muda, namun kau adalah perwira yang baik. Aku mengagumimu. Baiklah, untuk menghindari konflik sementara waktu, bagaimana kalau kalian melucuti senjata dari tubuh kalian?" Wajah Feng Zenan dan yang lainnya langsung berubah. Kalau mereka sampai menyerahkan senjata mereka, bukankah itu berarti mereka hanya bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa? Raksasa mengerutkan keningnya dan bertanya kembali, "Bagaimana? Apakah kau merasa enggan?" Kedua pria yang memegang Long Zimu dan Chu Tianhe
segera menempelkan moncong senjata mereka ke kepala Long Zimu dan Chu Tianhe. Kalau Leon tidak setuju, mereka akan langsung menembak dan membunuh kedua orang ini. Pada saat ini Leon berbicara, "Lakukan seperti yang dikatakannya." Tentu saja Feng Zenan dan ketiganya tidak mau. Tetapi saat ini mereka harus melakukan perintah Leon. Jadi mereka mengeluarkan senjata yang mereka bawa dan melemparkannya ke depan, termasuk ransel yang ada di punggung mereka. Pria kekar itu dengan cepat bergegas dan mengumpulkan senjata-senjata itu, lalu membagi-bagikannya kepada teman-temannya. Untuk dirinya sendiri, dia mengambil pistol elang gurun dan mengarahkannya ke Leon dan yang lainnya. Raksasa berbicara sambil tersenyum. "Benar, sekarang saatnya menyerahkan benda yang ada di tanganmu itu." Leon mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kau yakin bisa menangkapnya?" Raksasa terkikik. "Jangan khawatir, aku pasti bisa menangkapnya. Tentu saja, kalau kau sengaja membuat masalah dan benar-benar menghancurkan benda itu, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dengan kejam." Pada saat ini Leon hanya bisa menghela nafas tak berdaya. "Baiklah." Kemudian dengan santai dia melemparkan botol batu yang dibungkus tisu yang ada di tangannya. Bab 407. Melihat botol batu yang dilemparkan itu, senyum puas pun muncul di sudut mulut raksasa. Sebelumnya dia tidak pernah percaya kalau para master dari tim tempur khusus Dragon Tank ini akan dengan rela menyerahkan hal terpenting dari misi mereka. Sekarang, dia bisa mengambil keuntungan dan memimpin karena berhasil menyandra dua orang anggota tim Huya. Namun, dia tetap merasa sedikit khawatir. Jangan-jangan ketika nanti dia melangkah maju untuk mengambil benda itu, ternyata Leon akan melompat dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil benda itu, dia juga memberi isyarat kepada Spider dan yang lainnya dengan matanya. Begitu dia selesai memastikan kalau benda itu adalah apa yang mereka cari, maka dia akan segera membunuh dan memusnahkan orang-orang ini. Sementara raksasa memikirkan segala macam pemikiran, benda itu pun terbang ke arahnya dan ditangkap olehnya. Hati raksasa terasa rileks. Dia memegang benda itu dengan satu tangan dan membuka tisu yang membungkusnya dengan tangan lainnya. Tetapi pada saat ini, manik-manik seukuran ibu jari secara tidak sengaja jatuh dari tisu. Raksasa tertegun karena dia berpikir kalau manik-manik itu juga merupakan harta karun yang ditemukan di makam kuno. Maka secara naluriah dia pun mengambil manik-manik itu. Tetapi setelah dia mengambil manik-manik itu, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Dengan suara yang tajam, manik-manik itu langsung pecah dan asap putih pekat langsung membumbung dan mengaburkan pandangan raksasa. Di saat yang sama raksasa mendengar suara Leon berteriak, "Kembalikan!" Kembalikan? Apa yang harus dikembalikan? Raksasa masih tertegun saat melihat sesosok tubuh sudah mendatanginya dan merebut botol batu yang baru saja dipegangnya. Raksasa terkejut dan hendak melancarkan serangan balik, tetapi dia merasakan angin membawa tinju yang menyerangnya. Secara naluriah dia mengangkat tangannya untuk melindungi perut bagian bawahnya, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat, sehingga tinju berat Leon sudah lebih dulu menghantam perut bagian bawahnya. Kekuatan besar yang tak terkatakan pun datang, dan tubuh kekar raksasa benar-benar dibombardir, dan dia langsung terhempas hingga menabrak Spider dan yang lainnya yang ada di belakangnya. Spider dan yang lainnya masih sedikit tercengang. Mereka masih tidak mengerti kenapa asap putih tebal ini bisa tiba-tiba keluar dari raksasa. Ketika asap putih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, semua orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka baru saja akan menarik pelatuk pistol mereka dan hendak menyerang posisi di mana Leon berdiri sekarang. Tetapi tiba-tiba, mereka melihat tubuh bos mereka terhempas keluar dari asap putih.
Tubuh raksasa terhempas dan menabrak Spider dan Dog. Dua orang yang bertugas mengawasi Long Zimu dan Chu Tianhe. Hampir secara naluriah, Spider dan Dog mengulurkan tangan mereka untuk menangkap raksasa. Namun dengan kekuatan keduanya, mereka juga merasa dikejutkan kembali oleh kekuatan ini. Di sisi lain, sosok Leon datang dengan kecepatan seperti kilat, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pisau lempar transparan muncul di tangannya, lalu dilepaskan ke arah tali yang mengikat Chu Tianhe dan Long Zimu. Kemudian Leon juga menembak Spider yang hendak menembaknya. Pupil Spider menyusut dan dia berusaha untuk menghindar. Ketika dia ingin menarik pelatuknya lagi, dia menemukan asap putih telah menutupi tubuhnya, dan untuk sementara dia tidak dapat menemukan posisi Leon. Hati Spider bergetar, dan secara naluriah dia melangkah mundur. Tetapi begitu dia mundur 2 langkah, dia melihat sesosok tubuh bergegas dari arah kiri. Begitu Spider mengangkat pistolnya dan bersiap untuk menembak, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang datang. "Ini aku, Dog." Spider memusatkan pandangannya dan melihat kalau itu memang Dog yang merupakan partnernya. Tepat ketika dia hendak bertanya, Dog sudah bergegas ke arahnya dan meraih tangannya. Spider tercengang. Kapan Dog berubah menjadi begitu berani? Dog bahkan berani menyentuh tangannya sendiri. Begitu dia hendak berteriak, Dog sudah menariknya dan terbang ke arah dia datang tadi sambil berkata, "Kita harus pergi secepatnya." Spider tercengang. "Kemana?" Dog menjawab, "Melarikan diri." Spider langsung terkejut dan bertanya kembali, "Melarikan diri? Kenapa kita harus melarikan diri?" Mereka adalah 7 kejahatan neraka. Bahkan kalaupun ada sedikit kecelakaan, mungkinkah Leon seorang diri bisa menangani begitu banyak dari mereka? Namun, sebelum dia bisa membantah, dia mendengar beberapa teriakan dari dalam kabut putih, yang merupakan suara dari 3 sahabat lainnya. Mungkinkah pada saat ini ketiga orang itu akan mati sia-sia seperti ini? Suara teredam lainnya datang, diikuti oleh suara samar dengusan teredam raksasa yang sepertinya mengalami pukulan yang sangat berat. Spider tiba-tiba ketakutan. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak lagi dan hanya membiarkan Dog menariknya ke satu arah. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari asap putih dan datang ke pintu masuk gua, mereka melihat seorang pria mengenakan setelan kain hitam dan membawa pedang besi di punggungnya, berdiri dengan tenang di pintu masuk gua. Baik Spider maupun Dog langsung mengubah ekspresi wajah mereka. Secara naluriah, mereka hendak melakukan serangan balik. Namun pria berbaju hitam itu sudah menggenggam pedang besi di belakangnya, dan sosok itu langsung mendatangi Spider. Dalam waktu yang sangat cepat, pedang sudah menembus jantung Spider. Itu adalah gerakan pedang yang secepat kilat. Saking cepatnya, sehingga bahkan dengan keterampilannya pun, Spider tetap tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa melihat pedang besi hitam pekat itu menusuknya dengan linglung, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Bagaimana pedang orang ini bisa bergerak dengan begitu cepat? Tepat ketika Spider berpikir kalau dia pasti akan mati, Dog bergegas berlari seperti orang gila. Dia menabrak tubuh Spider dan menjatuhkan seluruh tubuh Spider ke tanah. Darah merah cerah bercucuran di wajah Dog. Melihat darah yang cerah itu dan juga melihat ekspresi tegas Dog, saat ini Spider merasa sedikit bingung. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Pada saat hidup dan mati ini, kenapa Dog mau mati-matian menyelamatkan dirinya? Sejak hari dia menjadi anggota 7 kejahatan neraka, Spider sudah mengenal Dog sebagai orang rendahan. Dan di dalam tim kecil ini, Dog adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menatap tubuh Spider dengan nafsu. Selama ini dia tidak pernah peduli akan hal itu. Menurutnya, Dog mungkin sadar dengan kualifikasinya sebagai orang rendahan, sehingga dia tidak berani menatap tubuh wanita seorang Spider. Tetapi siapa sangka bahwa pada saat hidup dan mati ini ternyata Dog-lah yang berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Spider baru saja hendak bertanya kenapa,
Tetapi tiba-tiba dia mendengar Doc berteriak padanya, "Cepat pergi dari sini!" Saat berbicara, tubuh Doc menerkam pria berbaju hitam dengan kecepatan penuh. Dia membiarkan pedang besi menembus dadanya agar dia bisa memeluk pria berbaju hitam itu. Hati Spider terkejut, dan dari tatapan mata Doc, sepertinya dia mulai memahami sesuatu. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Sambil memanfaatkan momen ketika Doc memeluk pria berbaju hitam, dia bergegas pergi keluar melalui pintu keluar yang ada di belakang pria berbaju hitam itu dengan kecepatan penuh. Tetapi siapa yang tahu bahwa begitu dia bergegas ke pintu keluar, sesosok bayangan langsung melompat keluar dan meninju kepalanya. Tinju itu sangat keras sehingga kepala Spider pun hancur. Bab 408. Melihat kepala Spider yang tiba-tiba hancur, tatapan mata Doc penuh dengan keputusasaan. Ketika tadi Leon meninju raksasa, Doc langsung menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Dia bisa melihat kalau kekuatan Leon jauh melebihi imajinasi mereka. Pada saat krisis ini, Doc melupakan misinya dan melupakan ketakutannya. Dia hanya ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk mengambil gadis yang sudah dia cintai selama bertahun-tahun, meskipun wanita itu sendiri tidak pernah memperhatikannya. Tapi Doc tidak pernah peduli. Selama dia bisa melihat Spider hidup dan sehat, dia sudah puas. Dia bahkan berpikir bahwa begitu dia melarikan diri ke sini, dia akan pergi bersama Spider. Tetapi siapa sangka setelah melarikan diri ke sini, mereka malah bertemu dengan pendekar pedang yang aneh. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa selain pria berbaju hitam dengan keterampilan pedang yang luar biasa ini, ada juga orang lain yang bersembunyi di pintu keluar. Melihat Spider dibunuh, hati Doc merasa putus asa dan dia ingin berteriak sekeras-kerasnya. Pria berbaju hitam tadi mencabut pedang besinya dan menusukkannya ke dahi Doc. Doc jatuh dengan keras ke tanah dan kehilangan nyawanya. Tanpa melirik dua mayat yang ada di tanah, pria berbaju hitam yang bernama Su Ye itu mendengus dingin pada dua orang yang mengikutinya dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Ada banyak ketidakpuasan di dalam kata-katanya. Pria yang memukul kepala Spider itu terkekeh. "Tentu saja kami ingin bersamamu." Su Ye mendengus dingin lagi. Tanpa mempedulikan keduanya, dia melirik asap putih pekat yang ada di depannya dan langsung melompat masuk. Kedua orang yang mengikuti Su Ye saling memandang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kepribadian arogan Su Ye. Setelah melihat sosok yang berkedip-kedip di kabut putih, mereka tidak bergegas masuk, tetapi bersembunyi dalam bayang-bayang di kedua sisi pintu keluar. Misi ini sangat rahasia, dan hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan membunuh siapapun yang hadir. Dalam asap putih, Leon memotong tali yang mengikat Chu Tianhe dan Long Zimu, lalu terus bergegas menuju raksasa. Chu Tianhe dan Long Zimu berguling untuk melepaskan diri dari tali yang ada di tubuh mereka, dan mereka juga bekerja sama dengan Leon untuk bergegas menuju ke beberapa orang lainnya. Mereka berdua hampir gagal dalam seluruh misi karena ketidakmampuan mereka sendiri. Jadi, mereka merasa bersalah di dalam hati mereka. Ketika sekarang mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka pun langsung mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Dengan bergegas, mereka menuju raksasa dan yang lainnya. Namun saat ini, beberapa orang yang ada di sekitar raksasa benar-benar telah terbunuh. Bahkan raksasa sendiri, setelah sebelumnya berhasil menahan pukulan Leon, mendapatkan serangan pukulan yang bertubi-tubi dari Leon. Leon sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk keluar dari pertempuran.
Dengan cepat, dia mengikuti raksasa dan tinju di tangannya menghantam raksasa seperti badai. Kekuatan raksasa sebenarnya tidak buruk, tetapi dalam menghadapi serangan gila seperti itu, untuk sementara dia benar-benar hanya bisa menangkis dan tidak memiliki cara untuk melawan. Pada akhirnya, dia terkena pukulan Leon hingga terhempas ke belakang. Chu Tianhe dan Long Zimu mengambil kesempatan ini untuk bergegas dan ada serangan gencar lagi terhadap raksasa. Raksasa berteriak dalam batinnya dan ingin melarikan diri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Raksasa mengambil keuntungan dari momen ketika Chu Tianhe sedang bersiap-siap. Dia menahan pukulan Long Zimu, dan kemudian dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan bertahan. Tapi pada saat ini, sosok Leon bergegas mengeluarkan jurus Fajar Naga Langit dan menyerang raksasa. Ketika raksasa merasakan pukulan yang keras itu, wajahnya langsung berubah. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kultivasi Leon sudah mencapai titik seperti itu. Dia harus pasrah menerima pukulan Long Zimu, dan kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya karena dia ingin menahan pukulan Leon. Terdengar suara yang keras. Ternyata tinju Leon menghantam dadanya, dan kekuatan tinju yang keras itu langsung mengguncang lengannya. Raksasa terkejut ketika menerima pukulan itu. Leon melangkah keluar dengan langkah besar dan pukulan hook lainnya menghantam dagu raksasa. Tulang rahang raksasa hancur di tempat dan seluruh tubuhnya melayang di udara seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Setelah terbang ke atas, dia pun jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan mengenai seluruh wajahnya. Raksasa berjuang untuk bangun, tetapi setelah berjuang beberapa kali, dia tetap terjatuh ke tanah. Tubuhnya mengalami kejang-kejang selama beberapa kali, dan kemudian dia benar-benar kehilangan nyawanya. Melihat ketika Leon melakukan pembunuhan terhadap raksasa dengan kejam yang baru saja menangkap mereka secara pribadi, hati Chu Tianhe dan Long Zimu bergejolak dengan berbagai macam perasaan. Mereka baru saja akan mengatakan sesuatu yang hebat tentang Leon, tetapi Leon langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Long Zimu dan Chu Tianhe tercengang. Pada saat ini, mereka melihat seorang pria mengenakan setelan kain hitam dan pedang besi di punggungnya berjalan keluar dari asap. Mata Chu Tianhe dan Long Zimu berkontraksi untuk sementara waktu. Mereka semua telah melihat kelompok raksasa yang baru saja menangkap mereka. Semuanya ada 5 pria dan 1 wanita. 3 di antaranya tewas di tangan mereka. Raksasa, sebagai yang terkuat, juga mati di tangan Leon, dan pria serta wanita yang tersisa sudah menghilang. Tapi itu jelas bukan orang yang ada di depan mereka. Merasakan aura dingin di pihak lain, Long Zimu dan Chu Tianhe mengepalkan belati di tangan mereka secara bersamaan. Ini adalah musuh yang tangguh, musuh yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun apa yang Long Zimu dan Chu Tianhe tidak duga adalah bahwa pihak lain ternyata tidak segera bergerak, tetapi malah memandang Leon dan bertanya, "Apakah kau yang bernama Leon Wood?" Leon memandang pihak lain dengan tatapan mematikan dan menjawab, "Ya, benar, itu adalah aku." Leon merasakan adanya aura yang muncul pada nafas orang ini. Itu adalah nafas seorang pejuang bawaan. Pria itu mengucapkan 3 kata, "Namaku Su Ye." Lalu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang besi yang ada di punggungnya. Lalu langsung mencabut pedang besi itu. Cahaya pedang yang cemerlang langsung menyala dan berubah menjadi cahaya pedang besar dan menebas ke arah Leon. Cahaya itu pun langsung menyelimuti seluruh tubuh Leon. Chu Tianhe dan Long Zimu terkejut dan berseru pada saat yang bersamaan, "Instruktur!" Mereka hendak membantu, tetapi kemudian mereka mendengar suara Leon yang berkata, "Mundur!"
Long Zimu dan Chu Tianhe tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka langsung mundur saat itu juga. Hanya Leon sendiri yang saat ini tidak mundur. Di hadapan pancaran pedang yang bersinar terang ini, dia tidak punya tempat untuk mundur. Ki sejati di tubuh Leon berputar liar lagi pada saat ini, dan auranya naik lebih tinggi. Ketika dia melihat kalau pria itu tidak mundur, tiba-tiba dia mengambil langkah maju dan langsung menghantam cahaya pedang yang cemerlang itu dengan pukulan. Dan itu adalah pukulan terkuatnya sejauh ini. Hati Chu Tianhe dan Long Zimu bergetar melihat tinju yang kuat itu. Meskipun mereka tidak melihat kemampuan Leon dalam menghancurkan dua mayat kuno di makam kuno, namun Leon selalu menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dalam pikiran mereka. Terutama ketika barusan dia membunuh raksasa yang membuat mereka menderita. Jadi, ketika Leon meminta mereka untuk mundur, keduanya pun memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Tapi siapa sangka, tinju yang diledakkan oleh Leon itu seketika berubah menjadi seperti zat yang hancur. Sementara pancaran pedang dari Su Ye tidak menunjukkan tanda-tanda meredup sedikit pun. Sekarang, setelah tinjunya hancur, Leon tidak memiliki apapun untuk menahan cahaya pedang yang cemerlang itu. Chu Tianhe dan Long Zimu bertanya-tanya di dalam hati mereka. Mungkinkah instruktur Wood akan dibelah menjadi dua oleh pedang itu? Keduanya merasa ketakutan dan ingin menghentikan sosok Su Ye. Mereka ingin mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Leon. Tetapi, meskipun mereka bergegas dengan putus asa, semua itu sudah terlambat. Long Zimu hanya merasakan kekosongan di hatinya ketika dia teringat akan ajaran Leon untuk dirinya sendiri dan orang lain akhir-akhir ini, dan juga akan usaha Leon yang mati-matian ketika menyelamatkan mereka berdua sebelumnya. Hatinya penuh dengan kesedihan. Chu Tianhe juga merasakan hampa di hatinya. Dia dan Leon sudah saling kenal sejak kecil. Di masa lalu, meskipun dia jelas 2 tahun lebih tua daripada Leon, tetapi dia selalu dipukuli oleh Leon hingga hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Terlepas dari oposisi keluarganya, sebenarnya dia bergabung dengan tentara hanya untuk mendapat kesempatan membalas dendam kepada Leon suatu hari nanti. Ketika akhirnya dia berhasil bergabung dengan tim Huya, dia berpikir kalau dia akan bisa menangani Leon. Namun ternyata dia menemukan kalau Leon telah menjadi instrukturnya. Pada saat itu, hatinya sudah mati rasa. Terutama ketika Leon menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Dia sudah mengerti kalau kesenjangan antara dirinya dan Leon tidak dapat dijembatani dengan kerja keras. Di hari-hari berikutnya, kepedulian Leon padanya, termasuk adegan mati-matian ketika Leon berusaha untuk menyelamatkan mereka barusan, akhirnya bisa membuat jejak ketidakpuasan terhadap Leon yang ada di hati Chu Tianhe menghilang tanpa jejak. Melihat pemuda yang telah membantunya ini akan mati di bawah cahaya pedang, Chu Tianhe tidak memiliki kegembiraan di hatinya. Yang ada hanyalah kesedihan yang tidak ada habisnya. Dia bahkan merasa penuh penyesalan di dalam hatinya. Dia menyesali ketidakmampuannya. Kalau saja dia sedikit lebih kuat, bukankah dia akan bisa melawan musuh bersama dengan Leon? Sebagai elit tim Huya, seharusnya dia tidak memerlukan Leon untuk menyelamatkannya. Seharusnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Chu Tianhe sangat marah. Dia tidak ingin hidup dalam menyalahkan diri sendiri selamanya. Tubuhnya yang sedang bergerak mundur tiba-tiba berhenti. Bahkan meskipun dia tahu kalau dia tidak akan bisa menyelamatkan Leon, dia tetap ingin bergegas maju tanpa ragu-ragu. Namun pada saat ini Leon kembali berteriak pada keduanya, "Cepat mundur, aku sudah menemukan titik lemahnya." Kemudian keduanya melihat kalau Leon memanfaatkan momen dari cahaya pedang dan sekali lagi ulang.
Kemudian keduanya melihat kalau Leon memanfaatkan momen dari cahaya pedang dan sekali lagi mengambil langkah maju. Langkahnya langsung menuju ke arah Suye. Terdengar suara tabrakan yang keras, dan di bawah tatapan tidak percaya dari Long Zimu dan Chu Tianhe, Leon langsung menabrak pria berpakaian hitam bernama Suye itu, dan tubuh keduanya pun terbang bersama ke dalam asap putih. Long Zimu adalah orang pertama yang sadar dan menarik Chu Tianhe dengan cepat sambil berkata, "Ayo kita pergi." Leon adalah instruktur tim Huya mereka, dan Leon adalah pria yang kuat dan penuh percaya diri. Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa mati dengan mudahnya? Kekuatan Suye jelas masih di atas Leon. Jadi kalaupun Long Zimu dan Chu Tianhe juga bergegas membantu, mereka hanya akan menjadi beban bagi Leon. Jadi saat ini, secara alami mereka mematuhi perintah Leon dan mundur lebih dulu. Chu Tianhe juga tersadar dan bersama dengan Long Zimu, dia berlari menuju ke arah makam batu yang ada dalam ingatannya. Feng Shenan masih ada di sana. Mereka ingin bertemu dengan Feng Shenan sesegera mungkin dan pergi dari sini. Ketika mereka dibawa ke gua ini oleh raksasa dan yang lainnya, dari makam batu, mereka melihat jalan keluar baru. Tugas mereka sebenarnya bukan hanya menemukan ramuan genetik, tetapi juga melindungi beberapa profesor. Dengan tidak adanya instruktur mereka di sini, sudah seharusnya lah mereka melakukan yang terbaik dalam mengawal beberapa profesor keluar dari sini dalam keadaan selamat. Mereka ingin mengurangi kekhawatiran Leon. Itulah cara mereka membantu Leon. Gua itu tidak terlalu besar. Long Zimu dan Chu Tianhe segera datang ke pintu masuk makam kuno. Pada saat ini, Feng Shenan dan yang lainnya sedang melihat ke sisi pintu masuk dengan wajah waspada. Karena tadi Leon membuang botol batu yang menyebabkan asap putih tebal, maka untuk memastikan keselamatan para profesor dan yang lainnya, Feng Shenan segera memimpin orang untuk mundur. Kemudian dia dan Ye Yuting menjaga pintu masuk gua bersama-sama. Mengenai keselamatan Leon, mereka semua penuh percaya diri kalau Leon pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Profesor Hu dan banyak orang lainnya yang ada di sini membutuhkan perlindungan dari mereka. Karena itu, mereka tidak berani terburu-buru masuk ke dalam asap putih dengan gegabah. Ketika dia melihat Chu Tianhe dan Long Zimu bergegas menghampirinya, hati Feng Shenan yang khawatir akhirnya merasa lega. Dia bahkan memuji Leon di dalam hatinya. Instruktur Wood memang layak menjadi instruktur tim Huya. Dalam hal ini saja, dia mampu menyelamatkan 2 orang. Namun ketika dia melihat Leon tidak mengikuti kedua orang itu, dan nada suara samar pertempuran dalam asap putih, Feng Shenan pun bertanya, "Di mana instruktur Wood?" Long Zimu dengan cepat menjawab, "Ada situasi baru, dan instruktur meminta kami untuk pergi dari sana terlebih dahulu." Feng Shenan tercengang. "Apa?" Chu Tianhe membuat langkah besar dan memimpin dalam berlari ke arah pintu keluar sambil berkata, "Ikutlah dengan kami." Feng Shenan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menginstruksikan kepada semua orang untuk melindungi semua profesor, kemudian dia berjalan di belakang Chu Tianhe dan Long Zimu. Adapun mengenai apa situasi baru itu, dia tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak. Asap putih menyelimuti seluruh gua, dan saat ini tidak ada sumber cahaya lain di dalam gua kecuali api unggun. Itulah cahayanya. Itu pun cahayanya sangat redup. Namun dengan rute yang ada di dalam ingatan mereka, Chu Tianhe dan Long Zimu dengan cepat menemukan pintu masuk gua, tempat raksasa dan yang lainnya masuk tadi. Long Zimu berbalik dan berkata kepada semua orang, "Cepat, orang-orang itu seharusnya masuk melalui lubang ini. Ayo kita keluar dulu." Setelah itu dia bergegas menuju pintu masuk gua. Dia ingin menjelajahi keadaan di dalam terlebih dahulu. Namun,
pada saat dia baru saja berjalan dekat dengan pintu masuk goa, sebuah tinju dilayangkan ke arahnya dari sebelah kiri dan membuat Long Zimu terkejut. Ternyata ada penyergapan. Penyergapan tersebut membuat tubuhnya bergetar dan secara refleks dia menghindari pukulan itu. Tetapi sebelum dia bisa melancarkan serangan balik terhadap pihak lain, dia melihat kalau sosok yang meninju sudah berputar ke sisi kirinya dan cahaya pedang yang cemerlang menyala dari belakangnya. Chu Tianhe yang mengikuti dari belakang segera berseru, "Berhati-hatilah!" Secara naluriah, dia ingin bergegas maju untuk menyelamatkan, tetapi sosok yang meninju itu memiliki langkah yang kuat dan menghalangi jalannya. Sosok itu bahkan langsung meninjunya. Chu Tianhe hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk melindungi organ vitalnya. Dia merasakan tinju yang sangat kuat menghantam lengannya, dan dia sangat terkejut dengan pukulan ini. Samar-samar, dia sepertinya melihat ujung pedang mencuat dari belakang badan Long Zimu. Teriakan panik datang dari mulut Chu Tianhe. "Zimu, awas!" Long Zimu ditusuk oleh pedang. Tapi dia tidak langsung mati. Namun, dia malah meraung pada rekan-rekannya, "Cepat pergi dari sini!" Kemudian dia memeluk sosok itu, sama seperti yang dilakukan Dok ketika tadi memeluk Suye. Bab 410. Feng Zhennan yang mengikuti dari belakang baru saja akan bergerak untuk menolong Chu Tianhe ketika dia mendengar suara menderu Long Zimu. Saat dia mengalihkan pandangannya, Long Zimu sudah menerkam pria berbaju hitam itu dan ujung pedang transparan menusuk keluar dari belakang jantung Long Zimu hingga membuat darah mengalir. Hati Feng Zhennan menegang. Kesedihan dan kemarahan tanpa kata memenuhi hatinya. Pikiran pertamanya adalah bergegas dan bertarung dengan orang itu, tetapi kemudian dia menekan dorongan itu. Kekuatan orang itu jelas tidak biasa. Dia bisa meledakkan Chu Tianhe dengan satu pukulan dan menusuk Long Zimu dengan pedang menggunakan tangannya yang lain. Kekuatan orang itu jelas tidak di bawah dirinya dan orang-orang lain yang ada di sini. Saat ini, kalau dia menuruti emosinya, dia khawatir semua orang yang ada di sini akan mati. Mereka adalah elit tim Huya, jadi mereka bisa mengorbankan diri untuk misi. Tetapi mereka tidak boleh meninggalkan Profesor Hu dan yang lainnya sendirian. Tujuan utama mereka adalah membawa Profesor Hu dan yang lainnya keluar dari sini dalam keadaan hidup-hidup. Tugas itu lebih penting dari segalanya. Untuk pertama kalinya Feng Zhennan memberikan instruksi. "Chen Hao, jelajahi jalan di depan. Yu Ting, kawal semua orang untuk mundur." Saat kata-kata itu selesai diucapkan, Chu Tianhe yang baru saja mendapatkan keseimbangannya sudah bergegas untuk menghentikan pria yang meledakkannya dengan pukulan. Sementara yang Chen Hao mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke pintu keluar sesegera mungkin. Dia harus memastikan bahwa tidak ada orang lain di pintu keluar. Ye Yuting mengantar Profesor Hu dan yang lainnya untuk mundur dengan cepat. Tapi sebelum semua orang bisa bergegas ke pintu keluar, pria yang dipeluk oleh Long Zimu sudah mendorong Long Zimu menjauh dan menerkam ke sisi Feng Zhennan. Feng Zhennan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengatur nafasnya dan juga menggertakkan giginya, lalu bergegas ke depan. Meskipun kekuatan tempurnya bukan yang terbaik, tetapi dalam keadaan seperti ini, dia harus membuat pilihan. Selama mereka bisa mengawal Profesor Hu dan yang lainnya untuk melarikan diri dari sini, mereka tidak akan menyerah, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Orang-orang yang meninju dan meledakkan Chu Tianhe bernama Guo Jia. Dia adalah tentara orang mati yang dibesarkan oleh keluarga Dugu. Kekuatannya telah mencapai level yang tinggi dan dia memiliki serangkaian teknik tinju yang supernatural.
Jadi, meskipun Chu Tianhe telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, namun dia telah benar-benar ditekan untuk sementara waktu. Hanya tinggal masalah waktu saja sebelum pada akhirnya dia akan kalah. Adapun mengenai Feng Zenan, keadaannya bahkan lebih menyedihkan lagi. Lawannya adalah seorang tentara orang mati yang juga dibesarkan oleh keluarga Dugu. Karena memiliki bakat di bidang pedang, dia pun diterima sebagai murid luar oleh master keluarga Dugu. Saat ini kultivasinya bukan hanya mencapai ranah kekuatan internal, tetapi teknik pedangnya juga unik. Kekuatannya jelas di atas Feng Zenan, dan saat ini Feng Zenan juga terluka. Jadi, untuk sementara situasinya agak tidak menguntungkan. Kalau bukan karena pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun, Feng Zenan pasti sudah berada di alam yang berbeda. Namun, Feng Zenan dan Chu Tianhe yang sudah merasa sangat putus asa, ingin mengulurkan sedikit waktu lagi bagi Profesor Hu dan yang lainnya agar bisa mundur. Ketika mereka melihat Profesor Hu dan yang lainnya akhirnya berjalan ke lorong satu persatu, Feng Zenan dan Chu Tianhe merasa sedikit lega. Tetapi mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Bahkan meskipun mereka tahu kalau mereka tidak bisa bertahan lama, mereka masih mati-matian menyeret Guo Jia. Mereka mengerti bahwa kalau mereka bisa menahan Guo Jia, Profesor Hu dan yang lainnya akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Adapun mengenai identitas orang ini dan apa tujuannya datang ke sini, mereka sudah tidak peduli lagi. Sementara itu, di sisi bagian lain, pukulan Leon ternyata tidak menghancurkan pedang Su Ye. Tetapi Leon berusaha mengambil keuntungan dari momen ini dan dengan menghantam tubuh Su Ye dan ingin menjatuhkan Su Ye. Namun Su Ye adalah master tingkat bawaan. Begitu pedang panjang di tangannya bergetar, dia pun ingin menusuk Leon dengan backhand-nya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Su Ye melihat ke bawah dan menyadari bahwa saat Leon menabraknya tadi, Leon benar-benar memegang pisau seukuran ibu jari di telapak di tangan kirinya dan menusukkannya tepat ke perut bagian bawahnya. Ketika Leon hendak menarik pisaunya ke atas dan melebarkan tusukannya, dengan cepat Su Ye menampar bahu Leon sekuat-kuatnya. Tubuh keduanya jatuh ke tanah hampir bersamaan. Leon langsung berdiri dan begitu dia berbalik, dia melihat kalau Su Ye juga sudah berdiri. Namun Su Ye tidak segera bergerak, melainkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh luka di perut bagian bawahnya. Ketika dia melihat darah merah di tangannya, dia membisikkan kalimat di mulutnya, "Sayang sekali." Leon tertegun. "Hah? Sayang sekali? Apa yang disayangkan?" Apakah maksud Su Ye adalah sayang sekali pisau ini tidak menusuknya sampai mati? Pada saat ini Su Ye menatap Leon dan menghela nafas pelan. "Kalau tadi kau mengoleskan racun pada pisaumu, aku khawatir aku pasti sudah akan mati di sini pada hari ini. Karena tindakanmu tadi, aku akan meninggalkanmu dalam keadaan menjadi mayat di sini." Leon mencibir tanpa banyak penyesalan di hatinya. "Kau akan meninggalkanku menjadi mayat di sini? Apakah kau begitu yakin kalau pada akhirnya bukan kau yang akan menjadi mayat di sini?" Leon bukannya tidak memikirkan ide untuk mengoleskan racun pada pisau lemparnya. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak melakukannya karena beberapa alasan. Pertama, pisau lempar ini disembunyikan di tubuhnya. Kalau pisau itu secara tidak sengaja memotong kulitnya, dia pasti mendetoksifikasi dirinya sendiri, dan itu merupakan hal yang fatal pada saat-saat tertentu. Kedua, meskipun Pak Tualong mengajarinya keterampilan medis yang brilian, dan bahkan mengajarinya banyak teknik aneh seperti seni iblis, tetapi Pak Tualong tidak mengajarinya cara menyiapkan racun. Menurut kata-kata Pak Tualong, kalau seorang seniman bela diri ingin mendaki puncak seni bela diri, yang terbaik adalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang curang.
Meskipun memang memerlukan keterampilan dalam menggunakannya, namun pisau lempar sendiri sudah merupakan jenis senjata tersembunyi. Jadi, akan semakin buruk lagi kalau pisau itu dioles dengan racun. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Leon tidak pernah menggunakan racun. Bola lilin yang mengandung asap putih yang digunakannya tadi pun hanya mengeluarkan asap putih biasa yang menghalangi garis pandang, bukan asap putih yang mengandung racun. Suye tidak berbicara lagi, dia hanya menatap Leon dengan tenang dan tangannya yang memegang gagang pedang mengencang. Pada saat ini, raungan menyayat hati dari Chu Tianhe yang memanggil nama Long Zimu terdengar dari arah lain asap putih. Raungan itu diikuti oleh suara teriakan Long Zimu, dan kemudian suara Long Zimu pun melemah lalu menghilang. Hati Leon tiba-tiba menegang dan wajahnya langsung berubah. Ketika dia mendengar suara Long Zimu yang semakin melemah, dia sudah menduga kalau sesuatu yang buruk pasti menimpa Long Zimu. Pada saat Leon sedang tertegun, Suye bergerak. Dia hanya mengambil langkah maju dan kemudian menyerahkan pedang besi yang ada di tangannya, mengarahkannya kepada Leon. Rasanya Suye seperti menyerahkan pedang besi ini kepada teman terdekatnya, tanpa sedikit pun aura pembunuhan. Tapi mata Leon segera berkontraksi dengan tajam. Pada saat ini, dia menatap pedang yang datang ke arahnya. Kecepatan pedangnya memang tidak cepat. Jangankan master selevel Leon, bahkan kalau orang biasa yang melihatnya, mereka pasti bisa dengan jelas melihat lintasan pedang itu. Jadi, masuk akal kalau dibilang bahwa dengan keahlian Leon, dia pasti bisa dengan mudah menghindari pedang ini. Tetapi yang terjadi adalah Leon tidak bergerak. Itu terjadi karena aura Qi milik Suye telah mengunci sosok Leon. Jadi tidak peduli bagaimana Leon akan bereaksi, pedang yang tampaknya lambat ini akan secara akurat menusuk tubuhnya. Itu dinamakan niat pedang. Orang di depannya ini sudah mempelajari niat pedang yang dikatakan oleh Pak Tua Long. Setiap pendekar pedang yang mempelajari niat pedang akan memiliki kekuatan untuk membunuh meskipun targetnya memiliki tingkat kultivasi yang melebihi kultivasinya sendiri. Tampaknya Leon pasti akan mati di bawah pedang ini. Bab 411. Terdengar suara mendesing dan tanpa hambatan pedang besi ramping itu pun sudah langsung dimasukkan ke dada kiri Leon dan semburan darah pun keluar. Suye tercengang. Dia memang yakin bahwa tidak peduli bagaimanapun caranya Leon menghindar, Leon pasti tidak akan bisa menghindari pedang ini. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Leon justru tidak mau menghindar sama sekali dan malah membiarkan pedang Suye menembus jantungnya. Apakah Leon sudah terhalang oleh niat pedangnya sendiri dan kehilangan kemampuan untuk bertindak? Namun, kalau dilihat dari penampilan Leon barusan, sepertinya lebih dari itu. Tidak, Suye tiba-tiba menemukan bahwa meskipun pedangnya menusuk tubuh Leon, tapi bagian yang ditusuk oleh pedangnya itu bukanlah bagian yang ingin dia tikam. Sebenarnya dia ingin menusuk jantung Leon. Tetapi pada saat ini, meskipun pedangnya menembus sekitar setengah inci, tapi tikamannya itu ternyata menghindari jantung. Pedang itu tidak menembus jantung Leon sama sekali. Dalam waktu yang hanya sekejap tadi, tubuh Leon benar-benar sudah bergeser sedikit, dan itulah yang memungkinkan dirinya untuk menangkis pedang ini. Suye dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia tahu kalau tikaman pedangnya tadi tidak cukup untuk membunuh Leon. Jadi dia berencana akan menggerakkan gagang pedang dan menghancurkan jantung Leon dengan pedang Qi. Tetapi kemudian dia melihat kalau Leon sudah mengepalkan tangan kanannya. Di atas kepalan tangan kanan Leon barusan, tidak ada sedikit pun kekuatan tinju yang bocor, dan bahkan tidak ada aliran napas sedikit pun. Namun Suye bisa merasakan kedatangan krisis yang tak dapat dijelaskan. Niat tinju dan kepalan tangan, Suye terkejut. Ternyata Leon benar-benar menyadari niat tinju sama seperti niat pedang Suye tadi. Di mata Suye, pukulan itu bukan lagi kepalan tangan, melainkan seperti matahari yang mengandung kekuatan agung atau matahari yang akan meledak. Ini sangat menarik. Pikiran ini langsung terlintas di benak Suye.
Kemudian tanpa ragu-ragu dia melepaskan pedang besi di tangannya dan mundur ke belakang dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Tapi saat dia mundur, Leon tiba-tiba mengeluarkan pukulannya. Sebuah pukulan yang sederhana. Tidak ada aliran energi dan tidak ada ledakan pukulan, hanya pukulan lurus sederhana. Pukulan ini bahkan tidak mengenai tubuh Suye. Tetapi Suye yang baru saja melepaskan gagang pedangnya dan ingin mundur, merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah-olah ada matahari kecil yang meledak di dalam hatinya. Tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia menatap Leon yang ada di dekatnya dengan wajah tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemuda yang belum mencapai alam bawaan ini bisa memahami niat tinju yang begitu dalam. Bagi para ahli seni bela diri, hanya orang yang melangkah ke alam bawaanlah yang dapat dianggap sebagai keberadaan yang nyata. Kekuatan internal sehebat apapun akan terlihat seperti semut di mata seniman bela diri bawaan. Tetapi bahkan seniman bela diri bawaan pun sangat sedikit dari mereka yang bisa memahami niat pedang atau niat tinju. Namun, pemuda yang kultivasinya masih berada di ranah kekuatan internal ini benar-benar bisa memahami niat tinju yang menakutkan. Bahkan untuk melepaskan pukulan yang hampir tak terkalahkan ini, Leon lebih memilih untuk menerima tikaman pedang dari Suye. Karena kelalaiannya sendiri, pada akhirnya justru Suye lah yang kalah lebih dulu. Suye hanya bisa menatap lurus ke arah Leon, dan kemudian sosok arogan itu perlahan jatuh dan membuat suara teredam. Hati Suye sudah hancur oleh niat tinju Leon. Leon juga merasa tidak nyaman. Pedang besi Suye tadi sempat mengenai di dekat hatinya. Jaraknya hanya terpaut kurang dari setengah inci. Kalau saja tadi Suye tidak melakukan kecerobohan saat menghunus pedang, dia pasti bisa menusuk jantung Leon. Meskipun tubuh fisik Leon kuat, tapi begitu Suye menyakiti jantungnya, dia pasti akan mati. Pada saat ini Leon hanya bisa meraih pedang yang tertancap di dadanya dengan satu tangan dan membiarkan pedang yang tajam itu memotong telapak tangannya. Dengan perlahan dia menghunus pedang besi. Terdengar suara mendesing dan aliran darah dengan segera menyembur keluar. Leon menunjuk ke titik akupuntur tertentu untuk menahan darah. Tidak peduli sebesar apa dia terluka parah, Leon meraih pedang besi itu dan bergegas menuju ke arah Chu Tianhe dan yang lainnya. Meskipun dia sudah membunuh seorang pendekar pedang yang telah memasuki alam bawaan, namun Leon tidak sedikit pun merasa bersemangat di dalam hatinya. Meskipun Suye memahami niat pedang, dan bahkan kultivasinya telah memasuki alam bawaan, tetapi Suye dengan tegas melepaskan pedang besi di tangannya untuk menyelamatkan hidup Leon. Kalau saja Suye tidak mundur, tetapi memilih untuk terus menikam dada Leon dengan pedang Qi, orang yang mati pasti Leon. Bahkan, ketika tadi Suye menikamkan pedangnya, Leon juga tahu kalau dia tidak akan bisa menghindarinya. Tidak peduli apa jenis penghindaran yang dia buat, pedang itu pada akhirnya pasti akan menusuknya. Dan karena kultivasinya sendiri tidak sebagus Suye, maka begitu dia terluka, dia pasti tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Apalagi tadi dia juga mendengar suara Chu Tianhe dan yang lainnya di kejauhan. Dia tahu kalau waktunya hampir habis dan dia merasa khawatir tentang keselamatan Chu Tianhe dan yang lainnya. Pada saat putus asa tadi, dia membuat langkah gila untuk bangkit melawan kematian. Leon benar-benar mengabaikan pedang yang datang ke arahnya. Dia memusatkan pikirannya dengan seluruh kekuatannya dan memadatkan niat tinju miliknya. Dia tahu bahwa untuk membunuh master seperti Suye, dia hanya punya kesempatan untuk meninju, karena begitu dia tidak bisa membunuh Suye dengan satu pukulan, maka pada akhirnya dialah yang harus mati. Ketika tadi Suye menikam tubuh Leon dengan pedang, saat itulah Suye bersikap santai dan lengah sehingga itu menjadi waktu terbaik bagi Leon untuk meninju Suye.
Leon juga menebak kalau Suye pasti tidak akan berani bertarung dengannya. Pada akhirnya, Leon memang menebak dengan benar. Di hadapan niat tinju Leon yang agak tersembunyi, Suye memang memilih untuk tidak terus menyerang. Dia justru meninggalkan pedangnya dan mundur. Pada saat itu, Leon berpikir kalau ini adalah kesempatan. Kali ini, keberuntungan memang berpihak pada Leon. Sementara itu, di sisi lain Feng Zhennan merasa lelah, sangat lelah. Sebelum bertarung dengan mayat kuno di makam kuno, seluruh tubuhnya sudah dipukul dengan keras. Sekarang dia ditikam beberapa kali berturut-turut oleh master yang kekuatannya di atasnya dan tubuhnya sudah terluka. Sejumlah besar darah yang hilang ikut meningkatkan kelelahannya, tapi dia tidak berani menyerah. Dia takut begitu dia menyerahkan pedang pihak lain dia akan membunuh dirinya sendiri. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut dengan apa yang akan terjadi pada teman-temannya kalau dia mati, terutama pada Chu Tianhe. Dia tidak ingin Chu Tianhe mendapatkan kesulitan apapun. Chu Tianhe bukan hanya rekan seperjuangannya, melainkan juga mitra terbaiknya di tim Huya. Memang, tujuan awalnya mendekati Chu Tianhe sebelumnya adalah karena status Chu Tianhe yang sama dengan dirinya. Dia berharap Chu Tianhe bisa memberi dirinya lebih banyak bantuan ketika dia bersaing untuk posisi kepala keluarga Feng di masa depan. Tetapi kejadian demi kejadian yang mereka lalui selama berada di tim Huya telah lama menjadikan mereka mitra yang bisa dipercaya dan juga mitra sehidup semati. Dia berharap dia bisa bertahan sedikit lebih lama, setidaknya sampai kedatangan Leon, sehingga meskipun pada akhirnya dia meninggal, Chu Tianhe tetap bisa diselamatkan. Namun, dengan penglihatannya yang mulai kabur dan adanya cerukan kekuatan fisiknya yang serius, dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Feng Zhennan ditampar oleh telapak tangan pihak lain, sampai seluruh tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian Feng Zhennan melihat sosok pihak lain dengan cepat melangkah keluar untuk mengejar dirinya sendiri, yang terbang terbalik dan langsung menikamkan pedang ke jantungnya. Melihat ujung pedang yang berkilau itu, mata Feng Zhennan penuh dengan keputusasaan. Dia tahu kalau dia akan segera mati. Feng Zhennan merasa kalau dia tidak bisa bertahan sampai kedatangan Leon. Sebelum dia meninggal, dia hanya ingin berkata kepada Chu Tianhe dengan keras, "Saudaraku, bertahanlah sedikit lagi." Tapi dia mendapati suaranya tertahan di tenggorokannya dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat Chu Tianhe. Dia ingin melihat bagaimana keadaan teman baiknya itu. Kemudian dia melihat sosok berdarah keluar dari asap. Di tangannya, sosok itu memegang pedang besi yang masih meneteskan darah. Bab 412. Feng Zhennan ingin melihat penampilan sosok itu dengan jelas. Tetapi sayangnya penglihatannya terlalu kabur, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya sosok itu? Apakah itu adalah instruktur? Tapi seingatnya, instruktur tidak memiliki pedang besi. Feng Zhennan merasa bingung di dalam hatinya, dan kemudian samar-samar dia melihat sosok itu mengangkat pedang besi yang ada di tangannya. Pedang itu langsung memotong pria berpakaian hitam yang ada di depannya. Feng Zhennan tersenyum. Sekarang dia yakin kalau orang yang memegang pedang itu adalah instruktur mereka, yaitu Leon. Tubuh Feng Zhennan jatuh dengan keras ke tanah, tetapi dia tidak merasakan rasa sakit, melainkan merasakan suasana hatinya berubah menjadi sangat nyaman. Itu karena master misterius yang mengalahkannya sampai dia tidak bisa melawan sudah dipotong menjadi dua oleh pedang instrukturnya sendiri.
Dua bagian tubuh dari pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah tepat di hadapan Leon. Kemudian Feng Zenan melihat pergelangan tangan Leon bergetar, dan pedang besi hitam itu seperti naga yang langsung melesat ke arah pria yang sedang bertarung dengan Chu Tianhe. Pria itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres ketika dia melihat temannya dibunuh oleh Leon. Jadi secara refleks dia ingin menghindari Leon. Tetapi sayangnya, kecepatan pedang Leon terlalu cepat. Jadi meskipun dia bisa menghindari tebasan pertama dari pedang itu, namun lehernya langsung dipotong oleh tebasan kedua dari Leon. Darah pun mengalir, dan pria itu langsung jatuh. Feng Zenan tersenyum lebih bahagia lagi. Akhirnya dirinya dan Chu Tianhe bisa diselamatkan. Dia sangat yakin bahwa apakah itu Chu Tianhe atau instruktur, saat ini mereka pasti akan bergegas untuk menghampirinya sesegera mungkin. Tetapi, apa yang tidak diduga oleh Feng Zenan adalah bahwa ternyata Chu Tianhe tidak langsung menghampirinya, melainkan berlari untuk menyapa Leon. Saat ini Chu Tianhe berkata kepada Leon, "Leon, bagaimana keadaanmu?" Feng Zenan merasa sedikit khawatir. Apa yang terjadi dengan instruktur mereka? Mungkinkah instruktur mereka juga terluka? Feng Zenan berjuang untuk bangun, tetapi dia merasa sangat lemah, sehingga dia bahkan tidak bisa bangun. Leon tersentak kesakitan karena tebasan pedang barusan langsung menembus jalur akupuntur, sehingga membuat darahnya mengalir keluar lagi. Namun, pada saat ini Leon tetap berkata, "Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa mati untuk saat ini." Melihat luka pedang di dada Leon, mata Chu Tianhe memancarkan rasa khawatir. Dengan cedera yang begitu serius, Leon tetap saja mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Bahkan seandainya pun Leon telah dilahirkan dengan kekuatan ilahi sejak kecil dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi tetap saja tubuhnya masih terdiri dari darah dan daging. Leon melirik Feng Zenan yang masih berjuang untuk bangkit, dan kemudian memandang Chu Tianhe. Meskipun Chu Tianhe menderita beberapa luka, tetapi lukanya itu tidak fatal. Ketika Leon melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan dari yang lainnya di sini, dia pun bertanya, "Bagaimana dengan yang lainnya? Di mana mereka?" Dengan cepat Chu Tianhe berusaha menjelaskan situasi yang lainnya. Chen Hao dan Yu Ting membawa Profesor Hu dan yang lainnya keluar lebih dulu. Tetapi Zimu, dia... Ketika Chu Tianhe menyebutkan nama Long Zimu, gumpalan kesuraman melintas di matanya. Tatapannya mengarah pada tubuh Long Zimu yang tidak bergerak. Mengikuti tatapan Chu Tianhe, Leon juga melihat Long Zimu yang terbaring di genangan darah. Hatinya langsung bergetar. Mungkinkah Zimu juga terbunuh? Dengan tidak menghiraukan luka-lukanya yang juga sangat serius, Leon dengan cepat berlari dan menemukan kalau keadaan Long Zimu sama seperti dirinya. Long Zimu telah ditikam di jantungnya dan bahkan seluruh rongga dadanya juga ditusuk. Tetapi ketika dia melihat lokasi lukanya yang mirip dengan dirinya sendiri, di mana tikaman itu bukan di jantung Long Zimu, dengan cepat Leon meraih pergelangan tangan Long Zimu. Dia sangat terkejut ketika menemukan kalau ternyata Long Zimu masih bernafas. Long Zimu belum mati. Hanya saja melihat darah yang terus mengalir keluar dari luka Long Zimu. Kalau Leon tidak segera menghentikan pendarahan itu, Long Zimu mungkin akan kehilangan nyawanya kapan saja. Melihat kelegaan yang sempat melintas di wajah Leon, Chu Tianhe juga merasa terkejut. Mungkinkah Long Zimu masih bisa diselamatkan? Dia pun bertanya kepada Leon, "Instruktur, apakah Long Zimu?" Leon memotong kalimat Chu Tianhe dan berkata dengan santai, "Dia belum mati, tapi hampir." Setelah itu dia pun mengeluarkan botol berisi ngengat dari sakunya dan menuangkannya langsung ke luka Long Zimu. Di bawah tatapan ngeri Chu Tianhe, dia melihat kalau darah dari luka Long Zimu dengan cepat berhenti dan kemudian ngengat yang ada di dekat luka benar-benar mulai menggeliat, lalu mulai memperbaiki luka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Saat ini, Leon berbicara kepada Chu Tianhe yang tertegun. "Cepat, bantu aku membaliknya." Chu Tianhe langsung menjawab, "Baik." Lalu dengan cepat dia melangkah maju untuk membalikkan Long Zimu dan menuangkan semua ngengat yang tersisa ke luka yang ada di punggung Long Zimu. Darah dari luka Long Zimu benar-benar berhenti mengalir. Ketika melihat luka Long Zimu berhenti mengalirkan darah, Chu Tianhe menyadari kalau Leon sendiri juga terluka dan menilai dari lokasi lukanya, kondisinya juga tidak lebih baik dari luka Long Zimu. Karena itu, dia pun berkata, "Instruktur, kau juga terluka." Leon menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak apa-apa dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku bisa menutup pembuluh darahku dengan ki sejati. Tapi Long Zimu tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau darahnya keluar lebih banyak lagi, dia benar-benar bisa meninggal." Ketika berbicara, Leon menunjuk ke titik akupuntur di dalam dadanya. Tetapi ternyata darah yang mengalir malah tidak berhenti, melainkan hanya melambat. Leon diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tadi dia sedang terburu-buru untuk mengeluarkan pedang, jadi dia mengguncang saluran akupuntur, dan sekarang sepertinya sulit untuk menyegelnya kembali. Jadi dia pun merobek pakaian di tubuhnya dan membalut lukanya dengan robekan pakaian itu. Ketika menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, Chu Tianhe ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Feng Zenan juga datang dengan susah payah pada saat ini, dan dia juga melihat apa yang dilakukan Leon. Entah kenapa, dia sebenarnya ingin menangis pada saat ini. Cedera Leon sangat serius karena dadanya ditikam dengan pedang. Bahkan meskipun tikaman itu tidak melukai jantungnya, tapi itu sudah cukup berakibat fatal. Walaupun fisik Leon jauh lebih kuat daripada orang biasa, tapi cedera serius seperti ini juga perlu untuk segera diobati. Namun setelah Leon membunuh lawannya, dia tidak segera menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi bergegas untuk membantu Feng Zenan dan Chu Tianhe sesegera mungkin. Dan sekarang, Leon bahkan tidak menggunakan bubuk obat ajaib miliknya itu untuk mengobati lukanya sendiri. Tetapi Leon malah menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Long Zimu. Feng Zenan bertanya kepada dirinya sendiri, kalau seandainya dia yang berada di posisi Leon, apakah dia juga akan melakukan hal yang sama? Atau jangan-jangan dia justru akan menggunakan bubuk obat ajaib itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Saat ini Leon tidak memiliki perasaan seolah-olah dia sudah melakukan pengorbanan diri yang begitu besar. Dia kembali mengamati kondisi Long Zimu dan mendesah pelan. Meskipun ngengat itu bisa menghentikan pendarahan pada lukanya, tapi Long Zimu sudah kehilangan terlalu banyak darah sekarang. Apakah dia akan bisa bertahan hidup atau tidak? Semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Dengan situasinya saat ini, dia sama sekali tidak akan bisa bergerak. Jadi kalian berdua harus menjaganya di sini. Chu Tianhe kemudian bertanya, "Lalu bagaimana denganmu?" Leon berkata, "Aku akan keluar dulu. Orang-orang ini tidak dikenal, tetapi mereka semua adalah master. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih memiliki teman atau tidak di luar sana. Aku khawatir Yuting akan mendapat masalah, jadi aku akan segera keluar dulu." Saat berbicara, Leon bersiap-siap berdiri dan berjalan keluar. Feng Zenan bertanya dengan sedikit khawatir, "Tapi bagaimana dengan lukamu?" Leon tertawa. "Jangan khawatir, aku adalah instrukturmu. Cedera seperti ini tidak ada apa-apanya bagiku." Setelah mengatakan hal itu, dia sudah membungkuk ke lorong yang digali oleh Dok tadi. Melihat punggung Leon yang pergi, Chu Tianhe dan Feng Zenan saling melirik. Dan mereka berdua melihat air mata yang menetes di mata mereka satu sama lain. Mereka merasa sangat terharu dengan kebaikan Leon. Bab 413. Di tempat lain, angin malam yang dingin kembali berhembus. Ye Yuting adalah orang pertama yang keluar dari gua. Dia merasakan angin malam yang dingin ini.
Tetapi anehnya dia tidak merasa kedinginan, tetapi dia justru merasa seolah dia telah mendapatkan kembali hidupnya. Pengalaman beberapa jam sebelumnya terasa seperti 1 abad baginya. Lorong seram, perairan berbahaya, monster misterius, dan mayat kuno yang menakutkan. Selama berada di tim Huya, dia telah keluar untuk melakukan berbagai misi. Tetapi dia tidak pernah merasa begitu mendebarkan seperti kali ini. Sekarang, mereka akhirnya melihat cahaya kembali. Setelah dengan cepat melihat di sekitar dan memastikan tidak ada bahaya lain, Ye Yuting dengan tidak sabar mengambil senter dan menyinarinya ke arah gua. Dia ingin memberitahu orang-orang di bawah bahwa semuanya baik-baik saja. Segera, kepala Wang Song menyembul keluar dan Ye Yuting menarik Wang Song dengan satu tangan diikuti oleh Profesor Hu, Li Xian, dan yang lainnya. Sesaat kemudian, semua orang sudah keluar dari gua di tanah. Ketika mereka kembali bisa menghirup udara segar dan melihat langit malam berbintang, semua orang merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan Ye Yuting barusan. Mereka merasa seolah terlahir kembali. Namun tidak ada yang lupa kalau Leon dan yang lainnya yang bertanggung jawab atas istana masih berada dalam bahaya. Yang Chen Hao sebagai orang yang terakhir keluar dari dalam gua saat ini berbicara. "Cepat beritahu Tim Sang kalau instruktur butuh dukungan." Ye Yuting mengangguk. "Baiklah." Kemudian dia langsung mengangkat lengan bajunya dan di balik lengan bajunya itu terlihat sebuah jam tangan elektronik yang bagus. Sebenarnya itu adalah mesin komunikasi. Tetapi ketika dia berada di dalam makam kuno, tidak ada sinyal di sana. Jadi dia tidak bisa berhubungan dengan pihak luar sama sekali. Tepat ketika dia hendak memeriksa kekuatan sinyal, suara memecah langit tiba-tiba datang dari langit malam. Ye Yuting ketakutan dan secara naluriah dia bergerak ke samping. Dia merasakan perasaan panas datang dari pipinya, seolah-olah dia telah ditampar oleh sesuatu. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar teriakan dari arah belakang, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahu Wang Zong yang berdiri di belakangnya sudah ditembak dengan panah dan seluruh orang itu tubuhnya terbang. Wajah Ye Yuting berubah drastis. Apakah ada penyergapan di sini? Ye Yuting hendak mengingatkan Yang Chen Hao yang ada di belakang. Namun tiba-tiba dia melihat sesosok orang keluar dari belakang Yang Chen Hao. Karena terkejut, Ye Yuting berteriak untuk memperingatkan Yang Chen Hao. "Berhati-hatilah!" Ketika mendengar peringatan dari Ye Yuting, Yang Chen Hao melihat sebuah panah bulu melintas. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan hendak memeriksa lokasi orang yang menembakkan panah. Namun tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dengan cepat dia melompat maju. Meskipun reaksinya cukup cepat, tetapi masih ada perasaan panas yang dirasakannya di punggungnya. Dia pun segera sadar kalau dia sedang terluka. Tanpa menunggu tubuhnya mendarat sepenuhnya, Yang Chen Hao menopang tubuhnya dengan satu tangan. Setelah menyelesaikan flip yang indah di udara, dia pun berbalik dan melihat ke belakang dengan tubuh setengah berjongkok. Yang Chen Hao melihat seorang pria pendek menggendong seorang pria yang tingginya lebih dari setengah orang biasa, sedang berdiri di tempat di mana dia baru saja berdiri. Awalnya Yang Chen Hao berpikir kalau pria pendek itu akan memanfaatkan situasi untuk terus menyerang. Tetapi kemudian Yang Chen Hao menemukan kalau pria pendek itu hanya berdiri di tempat dan menatap dirinya sendiri dengan senyum sinis di wajahnya. Yang Chen Hao sedikit bingung. Apakah orang ini bodoh? Kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan bagus seperti tadi itu? Dalam sekejap, dua pria lagi keluar dari hutan. Satu dari kiri dan satu dari kanan. Pria yang di sebelah kiri mengenakan setelan berwarna hitam, membawa pisau panjang di punggungnya, dan memiliki ekspresi muram. Sementara yang di sebelah kanan adalah seorang pria jangkung yang tingginya setidaknya 2 meter, dengan kulit gelap, dan memegang tombak bermata dua di tangannya. Ekspresinya mengerikan, dan dia tersenyum sinis.
ketika tatapannya menyapu semua orang dan jatuh pada Li Xian, gumpalan keserakahan terungkap di matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya secara langsung di depan Ye Yuting dan yang lainnya. Tuhan muda, aku menginginkannya. Saat dia berbicara, dia juga menunjuk ke arah Li Xian yang sudah pucat. Wajah yang lainnya juga berubah menjadi jelek. Pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari makam kuno. Namun, apakah saat ini mereka akan mati di sini? Li Xian bahkan menjadi lebih ketakutan. Dari mata pria itu, Li Xian melihat ekspresi kebencian dan semacam keserakahan yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Pada saat ini terdengar suara dingin datang dari hutan dan berkata, "Tidak, kau tidak boleh menginginkannya." Saat kata-kata itu diucapkan, seorang pria dingin mengenakan jubah putih dan pedang di pinggangnya melangkah keluar. Di sampingnya, dia diikuti oleh seorang wanita berpakaian kulit dengan sosok yang sangat seksi. Di belakang wanita itu ada seorang pria yang membawa busur besar setinggi lebih dari setengah orang biasa. Sudah jelas kalau orang yang menembakkan panah barusan adalah dia. Pria besar yang memegang tomahawk bermata dua itu terlihat sedikit sedih saat bertanya, "Apakah aku datang terlambat?" Pria itu tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menatap pria besar itu dengan dingin. Tubuh pria besar itu bergetar dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berdiri di tempat dengan kapak perang bermata dua di tangannya. Dia tidak memberi Yang Chen Hao dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Pria berbaju putih menatap semua orang dengan dingin dan menemukan bahwa tidak ada sosok Leon di dalam kumpulan orang-orang itu. Dengan segera dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Di mana Leon?" Sebagai satu-satunya putra Zhang Shenshan, bos dunia bawah tanah nomor 1 di kota Qizhou, provinsi Nanyun, Zhang Qifeng telah menunjukkan bakat kendo yang sangat tinggi sejak dia masih kecil. Impian terbesarnya adalah bergabung dengan Menara Yunjian. Sangat disayangkan, Menara Yunjian sangat ketat dalam menerima anggota magang. Bahkan meskipun Zhang Qifeng memiliki bakat yang kuat dalam ilmu pedang, dia tidak pernah diterima oleh Menara Yunjian karena latar belakang keluarganya. Sampai suatu saat, seorang anggota pengurus inti Menara Yunjian menemui Zhang Qifeng dan mengatakan bahwa selama dia bisa membunuh seorang pria bernama Leon, dia bisa bergabung dengan Menara Yunjian dan menjadi murid tertutup Penatua Leng di Menara Yunjian. Ini adalah sebuah kesempatan besar bagi Zhang Qifeng. Pengurus Menara Yunjian pun menyerahkan informasi tentang Leon kepada Zhang Qifeng. Ketika Zhang Qifeng melihat kalau Leon yang baru berusia 20 tahun, kemungkinan besar adalah master puncak kekuatan internal, dia merasa sangat terkejut. Ini menimbulkan kecemburuan yang kuat di dalam hatinya. Menurut Zhang Qifeng, pria seperti Leon ini dengan bakat yang lebih tinggi dari dirinya sendiri tentu harus mati lebih awal. Dia tidak akan pernah mau membiarkan kejeniusan seperti itu terus hidup. Karena di masa depan, orang-orang seperti itu akan menjadi rintangan terbesarnya. Jadi dia pun menerima tawaran itu dan datang ke sini tanpa ragu-ragu. Zhang Qifeng tidak tahu dari koneksi apa orang-orang Menara Yunjian ini bisa mengetahui keberadaan Leon. Hanya saja yang tidak diduga oleh Zhang Qifeng adalah ketika dia datang ke sini, ternyata sosok Leon hilang. Mungkinkah sosok Leon sudah meninggal di makam kuno? Mendengar pertanyaan Zhang Qifeng yang menanyakan tentang keberadaan Leon, Ye Yuting tercengang. Leon? Mungkinkah orang-orang ini adalah musuh instruktur Wood? Apakah orang-orang yang ada di dalam gua itu tidak berada dalam kelompok yang sama dengan orang-orang ini? Jika demikian, dia tidak boleh memberitahu tentang keberadaan instruktur Wood. Karena kalau orang-orang ini sampai mengetahuinya, maka itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi Leon. Setelah membuat pertimbangan di dalam hatinya, Ye Yuting berpura-pura bingung. Sambil bersiap untuk diam-diam menyalakan komunikator,
dan memberitahu tim Zhang dan yang lainnya. Dia pun menjawab pertanyaan Zhang Qifeng dengan balik bertanya, siapa Leon itu? Tanpa diduga, gerakan halus Ye Yuting itu benar-benar terlihat oleh mata Zhang Qifeng dan dia pun mendengus dingin. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Dan saat kata-kata itu selesai diucapkan, panah bulu melesat dari sisinya dan mengarah langsung ke arah Ye Yuting. Bab 414. Untuk sesaat terdengar suara mendesing. Ye Yuting bahkan tidak melihat aksi wanita itu menarik busur dengan jelas. Namun panah berbulu hitam telah menembus bahunya. Kekuatan besar itu benar-benar membawa tubuhnya melayang ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah. Yang Chen Hao yang ada di sisi lain langsung berseru terkejut. Yuting? Dia baru saja ingin bertanya kepada Ye Yuting tentang kondisinya, tetapi pria pendek yang telah menghadapinya langsung menyerang saat ini. Pria pendek itu langsung menyerang dalam sekejap dan menebas ke pinggang Yang Chen Hao. Yang Chen Hao buru-buru melangkah mundur untuk menghindari tebasan yang mengejutkan itu. Dia pun berdiri sejajar dengan Wu Fei yang berada di dekatnya. Tepat ketika Yang Chen Hao berpikir kalau lawannya akan terus menyerangnya, dia melihat pria pendek itu melakukan tebasan ke arah Wu Fei. Wu Fei hanyalah seorang arkeolog biasa, dan kondisi tubuhnya hanya sedikit lebih baik daripada orang tua seperti Profesor Hu. Jadi bagaimana dia bisa menghindari tebasan secepat kilat itu? Hati Yang Chen Hao penuh dengan kebencian saat ini. Pria pendek ini bahkan berani menyerang orang biasa. Tanpa mempedulikan hal lainnya, Yang Chen Hao yang sudah siap untuk menghindar, bergegas langsung menuju ke arah Wu Fei. Dia langsung menjatuhkan tubuhnya ke depan Wu Fei, sehingga pisau besar yang seharusnya menebas Wu Fei, akhirnya membuat luka di tubuhnya. Pria pendek itu mencibir. Sungguh tindakan yang sangat heroik. Lalu dengan tebasan yang lainnya dia menebas Yang Chen Hao. Karena tidak memiliki senjata di tangannya, Yang Chen Hao hanya bisa terus mundur ke belakang untuk menghindari tebasan yang fatal. Tetapi, pria pendek itu mengambil kesempatan ini untuk menyapukan tubuhnya selangkah ke arah Wu Fei dan menebas Wu Fei kembali. Kilatan cahaya pisau menebas leher Wu Fei dan kepala Wu Fei langsung melesat ke langit. Air mancur darah menyembur dengan liar dari leher Wu Fei. Pria pendek itu berbalik ke arah Yang Chen Hao dan mencemooh lagi. Lihatlah, tetap saja kau tidak bisa menyelamatkannya. Melihat kepala Wu Fei yang terbang tinggi, semua orang merasa terguncang. Hati dan nyali Yang Chen Hao bahkan seperti terbelah. Dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih saja tidak bisa menyelamatkan pemuda itu. Dalam sekejap matanya berubah menjadi merah. Yang Chen Hao yang panik tidak lagi peduli dengan luka Ye Yuting. Dia juga tidak peduli kalau situasi mereka saat ini sangat krisis. Saat ini dia hanya ingin membunuh orang jahat ini. Jadi dia pun berteriak, "Aku akan bertarung denganmu." Menghadapi Yang Chen Hao yang bergegas ke arahnya, pria pendek itu hanya mencibir. Kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya." Lalu dengan santai dia menebas Yang Chen Hao dengan tebasan lainnya. Namun tebasannya yang penuh percaya diri itu bisa dihindari oleh Yang Chen Hao. Seluruh tubuhnya telah bergegas ke arah pria pendek itu dan dia meraih gagang pisau yang dipegang oleh pria pendek itu. Wajah pria pendek itu berubah. Dia hendak melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari Yang Chen Hao. Tapi dia melihat cengkraman Yang Chen Hao pada pisau itu begitu erat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Tangan Yang Chen Hao yang lain meraih bahu pria pendek itu, dan dia hendak menghantamkannya langsung ke kepalanya. Wajah pria pendek itu berubah lagi, seolah-olah dia tidak menyangka kalau Yang Chen Hao akan menjadi begitu gila. Tepat ketika kepala Yang Chen Hao hendak menghantam kepala pria pendek itu dengan keras,
Terdengar suara retakan dan sebuah anak panah bulu hitam memasuki pelipis Yang Chen Hao dengan tepat. Tubuh Yang Chen Hao yang hendak menerjang langsung membeku, namun kepalanya terbanting ke depan. Dia langsung didorong oleh pria pendek itu saat dia kehilangan kekuatannya. Terdengar suara yang keras ketika tubuh Yang Chen Hao langsung jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar sampai hampir keluar dan wajahnya penuh dengan kepasrahan. Pria berbaju putih mendengus dingin kepada pria pendek. "Mol, jangan ceroboh. Setidaknya dia adalah seorang anggota dari tim Huya." Mulut pria berbaju putih itu penuh dengan ejekan saat dia berbicara tentang tim Huya. Mol menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk ke arah pria berbaju putih. "Baik, Tuan Muda." Setelah itu, sebagai bentuk terima kasih, dia juga mengangguk ke arah wanita berbaju kulit yang berdiri di sebelah pria berbaju putih. Kalau bukan karena intervensi tepat waktu dari wanita ini, dia khawatir dia akan menderita kerugian yang cukup besar. Akan menjadi hal yang paling memalukan kalau dia benar-benar dikalahkan oleh Yang Chen Hao karena kecerobohannya. Profesor Hu dan yang lainnya masih terpana melihat pemandangan ini. Masing-masing mereka menunjukkan keputusasaan di mata mereka. Makam ini telah menghancurkan pertahanan psikologis mereka. Tadinya mereka sudah sangat senang karena berhasil melarikan diri dari makam. Tapi siapa yang akan menduga kalau mereka berhasil melarikan diri dari makam hanya untuk bertemu dengan kelompok dewa pembunuh ini? Mungkinkah mereka semua akan mati di sini? Melihat Wu Fei dan Yang Chen Hao yang sudah mati, mereka semua dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan Leon, pemuda yang selalu bisa berdiri di saat-saat paling kritis. Betapa bagusnya kalau Leon ada di sini sekarang. Ye Yuting juga menatap bodoh ke arah Yang Chen Hao yang telah jatuh dalam genangan darah. Dia agak tidak bisa menerima kalau saudara laki-lakinya yang baik ini, yang telah bertempur bersamanya selama bertahun-tahun, telah meninggal begitu saja. Melihat mata Yang Chen Hao yang masih terbuka, Ye Yuting hanya merasakan sakit di hatinya. Kemarahannya yang tak terkatakan meledak seperti gunung berapi. Pada saat ini, pria berpakaian putih yang berdiri di depan barisan langsung mencibir. Ini adalah harga dari ketidakjujuran. Kemudian sambil melihat ke Xian, dia berkata kepada anak buahnya, "Bloodstripe, bukankah kau menyukai wanita itu? Sekarang aku memberimu kesempatan." Ye Yuting terkejut, Li Xian ketakutan. Wajah semua orang juga berubah. Hanya wajah pria jangkung yang dipanggil sebagai Bloodstripe lah yang langsung berganti menjadi gembira. Dia berkata kepada pria berbaju putih, "Terima kasih, Tuan Muda." Setelah itu dia pun mengambil langkah besar ke arah Li Xian sambil bergumam di dalam hatinya, "Gadis cantik ini begitu ikonik. Sayang sekali kalau dia langsung dibunuh tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu." Ye Yuting berseru dengan marah, "Kurang ajar!" Kemudian dia hendak berdiri untuk menghentikan Bloodstripe. Tetapi wanita berbaju kulit itu menembakkan anak panah lagi untuk mengenai bahunya yang lain. Ada keputusasaan di mata Ye Yuting. Sebagai anggota tim Huya, saat ini dia bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Tidak, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Ye Yuting terus berjuang, tetapi wanita berbaju kulit itu menembakkan dua anak panah lagi yang langsung menembus lututnya. Ye Yuting jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Yang lainnya saling memandang dengan kengerian di mata mereka. Salah satu prajurit tim Huya yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka sedang terluka parah, dan yang lainnya sudah mati. Pada saat ini, Bloodstripe telah tiba di depan Li Xian yang ketakutan dan panik. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih Li Xian. Bloodstripe tertawa. "Gadis kecil, jangan khawatir. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu merasakan kesenangan yang nyata."
Tetapi, tanpa diduga, sesosok manusia bergegas keluar dari samping dan langsung menuju ke arah Bloodstripe dengan kecepatan penuh. Sosok itu adalah Wang Zong. Ketika sebelumnya dia ditembak oleh anak panah dari wanita berpakaian kulit, Wang Zong terbius oleh rasa sakit. Tetapi ketika dia melihat kepala kakak laki-lakinya, Wu Fei, dipenggal dengan satu tebasan, dia merasa sangat terguncang dan pada saat itu juga dia melupakan rasa sakitnya dan lupa untuk berpikir panjang. Dan ketika tadi dia melihat Yang Chen Hao Elite dari tim Huya sedang disekarat secara tragis di bawah pedang lawannya, seluruh jiwanya merasa putus asa. Namun, ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju putih dan kemudian melihat Bloodstripe memiliki niat tersembunyi terhadap Li Xian dan berjalan melangkah ke arah Li Xian, Wang Zong merasa sangat marah. Li Xian selalu menjadi orang yang dia sukai. Meskipun dia mengerti bahwa di dalam hati Li Xian, dia selalu dianggap sebagai senior, tetapi dia tetap menyukai Li Xian. Karena rasa sukanya itulah akhirnya ketika sebelumnya Li Xian menunjukkan kasih sayangnya pada Leon, dia merasa cemburu dan kesal. Dan sekarang, ketika dia melihat kalau Bloodstripe bahkan mencoba untuk melecehkan Li Xian, dia menjadi lebih marah lagi. Dia ingin menghentikannya, tidak peduli berapapun harganya. Sambil melupakan rasa sakit di bahunya dan melupakan rasa takut di hatinya, Wang Zong bergegas menuju ke arah Bloodstripe seperti orang gila. Bahkan saking paniknya, dia mencabut anak panah berbulu di bahunya dan menikamkannya langsung ke leher Bloodstripe. Dia tidak tahu apa hasil dari tindakannya, dia hanya tahu bahwa dia harus melakukannya. Dia harus menghabisi orang itu dan menyelamatkan Li Xian. Tapi bagaimanapun juga, Wang Zong telah mengabaikan kekuatan para ahli ini. Atau lebih tepatnya mengabaikan kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan kekuatan mereka. Melihat Wang Zong yang bergegas ke arahnya, Bloodstripe bahkan tidak melakukan apapun dengan sengaja. Dia hanya dengan santai mengangkat kapak perang bermata dua yang ada di tangannya dan menamparkannya langsung ke arah Wang Zong, seperti sedang menepuk lalat. Dengan suara teredam, kapak yang berat itu pun menghantam kepala Wang Zong dengan sangat keras, sehingga kepala Wang Zong langsung hancur seperti semangka besar yang terkena palu. Darah merah cerah dan serpihan otak putih memercik ke segala arah, bahkan memercik ke arah Li Xian yang sedang berdiri. Saat dia melihat seniornya ini yang telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya dan memiliki perasaan rahasia terhadapnya, mati secara tragis di bawah kapak ini, seluruh tubuh Li Xian membeku. Dia tidak menyangka kalau Wang Zong akan bergegas keluar untuk membantunya saat ini. Dan dia juga tidak menyangka pria besar di depannya ini akan begitu brutal hingga tega menghancurkan Wang Zong sampai berkeping-keping hanya dengan satu kapak. Bukan hanya Li Xian, hati dan nyali Profesor Hu juga hancur melihat adegan ini. Kepala Wu Fei baru saja dipenggal dengan satu tebasan dan dia sudah merasa seolah seluruh langit akan runtuh. Dan sekarang dia melihat murid yang telah bersamanya untuk waktu yang lama ini dihancurkan kepalanya dengan kapak hingga langsung membunuhnya. Profesor Hu merasa seolah-olah jantungnya diremas oleh sepasang tangan besar, dan itu sangat menyakitkan sehingga tubuh tuanya bergetar. Bahkan nafasnya pun hampir berhenti. Yang lainnya juga menyaksikan semua ini dengan mata tercengang. Ketika Wu Fei dan Yang Chen Hao meninggal, mereka sudah menyadari bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Tetapi mereka sama sekali tidak menyangka kalau orang-orang ini akan bertindak sebrutal ini. Seorang manusia yang masih hidup dihancurkan kepalanya dengan kapak begitu saja. Apakah ini hal yang akan dilakukan oleh orang-orang normal? Bahkan orang kejam pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Baru setelah beberapa saat kemudian, tangisan kesedihan keluar dari bibir Li Xian. Dia tahu kalau Wang Zong telah meninggal karena Wang Zong ingin melindungi dirinya.
Ketika memikirkan betapa baiknya Wang Song padanya selama beberapa hari terakhir ini, hati Li Xian dipenuhi dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Tapi, dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Apa yang bisa dia lakukan dalam menghadapi binatang buas ini? Bloodstripe tertawa mengejek. Aku suka kalau melihat wanita menangis. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan sedih dan penuh kebencian dari Li Xian. Bisa menghancurkan wanita yang sangat membencinya ini adalah kenikmatan terbesar baginya. Saat berbicara, Bloodstripe mengulurkan tangannya dan meraih Li Xian. Li Xian yang sangat sedih dan marah melupakan rasa takutnya pada saat ini dan dia benar-benar melingkarkan tangannya di sekitar Bloodstripe dan menggigitnya dengan kuat. Namun sebelum dia bisa menggigit Bloodstripe, Bloodstripe sudah menampar wajah Li Xian dan mengirimnya terbang. Melihat Li Xian yang telah jatuh ke tanah dengan setengah wajah yang menggembung, Bloodstripe tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Kau tetap ingin menggigitku? Kalau kau benar-benar ingin menggunakan mulutmu, aku tidak keberatan memberimu rasa. Tatapan mata Li Xian sangat putus asa. Dia bahkan tidak bisa merobek sepotong daging pun dari tubuh lawannya. Pada saat ini, pria berbaju putih berbicara lagi sambil menatap ke arah Ye Yuting yang telah terkena 4 anak panah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat beritahu di mana Leon berada. Dia sangat yakin bahwa setelah pelajaran ini, orang-orang ini pasti akan menjadi lebih jujur. Suasana hati Ye Yuting naik turun dengan kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah. Tetapi dia tidak merasa takut. Sebagai anggota tim Huya, dia telah mempertaruhkan seluruh hidup dan matinya. Tetapi kali ini, dia tidak bisa melindungi Profesor Hu dan yang lainnya. Ini membuatnya merasa sangat terhina dan malu. Melihat Ye Yuting tetap diam, pria berbaju putih itu tertawa dengan brutal. Kenapa? Masih tidak mau berbicara? Kalau kau tidak mau berbicara, Bloodstripe akan mulai merobek pakaian gadis itu. Aku tidak main-main. Ye Yuting merasa sangat marah sampai dadanya hampir meledak. Binatang buas ini sepertinya merasa tidak cukup kalau hanya membunuh orang. Sepertinya binatang buas ini memang sangat ingin melakukan sesuatu yang keji kepada Li Xian. Kalau memungkinkan, Ye Yuting benar-benar ingin mati bersama orang-orang ini dan menyeret mereka ke neraka bersamanya. Namun dia juga sadar kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana dia harus menjawab sehingga dia bisa mengulur waktu selama mungkin. Apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya? Kalau Leon masih berada di makam kuno sekarang, apa yang akan terjadi kalau dia mengatakan hal itu? Ye Yuting tidak akan pernah percaya bahwa dengan sifat ganas orang-orang ini, mereka akan membiarkan dirinya dan yang lainnya pergi begitu saja. Begitu dia memberitahukan di mana keberadaan Leon, maka hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah orang-orang kejam ini akan mengeksekusi mereka semua dan kemudian membawa orang untuk mencari Leon. Pada akhirnya, orang-orang ini pasti akan menyerang Leon. Kemungkinan yang kedua adalah mereka akan mengikat dirinya dan yang lainnya sambil menunggu Leon keluar. Itu berarti dia dan yang lainnya akan menjadi sandera untuk menekan Leon. Ini juga merupakan kemungkinan yang buruk. Lalu apa yang harus dilakukannya sekarang? Melihat Ye Yuting masih memilih untuk tetap diam, pria berbaju putih itu menggumamkan cibiran. Oh, sepertinya kau benar-benar tidak takut mati. Dia baru saja hendak memerintahkan Bloodstripe untuk terus melakukan apa yang ingin dia lakukan, ketika sesosok manusia melompat keluar dari arah pintu masuk gua. Sosok itu adalah seorang pemuda berpakaian kain compang-camping. Pakaiannya sudah lama ternoda merah oleh darah, dan yang lebih menyilaukan lagi adalah di tangannya. Dia memegang pedang besi biasa dan setetes darah meluncur turun dari ujung pedang besi itu.
Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.